Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Rudy Habibie yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah pemuda jenius asal Indonesia bernama Baharudin Jusuf Habibie yang kuliah di Jerman, di mana dia mendapat pertentangan dari berbagai pihak karena visinya terlalu maju dan belum lazim pada saat itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sekelompok anak-anak sedang bermain di daerah Parepare, Sulawesi Selatan. Salah satu anak itu bernama Baharudin Jusuf Habibie yang biasa dipanggil Rudy Habibie. Tak lama kemudian, pesawat sekutu membombardir lokasi tersebut yang membuat para warga akhirnya mengungsi untuk menyelamatkan diri. Rudy, kalian ini kemana aja sih? Mas, kamu gila ya? Aku tidak bisa tinggalkan kuburan mereka dong. Selanjutnya, kita dibawa ketika Rudy telah dewasa. Dia merantau ke kota Aachen, Jerman untuk kuliah di sana. Sebagai mahasiswa baru, Rudy sedang menunggu pastor pendamping bersama Gilbert. Setelah itu, Gilbert membantu Rudy untuk mencari tempat tinggal atau kos. Pada kos-kosan pertama, Rudy ditolak menginap di situ karena pemilik kos tak mengetahui Indonesia, negara Rudy berasal. Guten Tag, Frau Günther. Ich bin Pastor Gilbert, Ihnen aufnehmen aus Indonesien. So ein langer und seltsamer Name. Kita cari yang lain. Ya, oke. Selanjutnya, Gilbert membawa Rudy ke rumah pasangan Belanda-Jerman. Pada awalnya, keluarga itu sama ingin menolak Rudy. Kebetulan, si suami yang sedang memperbaiki alat pemanas yang rusak, Rudy lalu berinisiatif untuk membantu orang tersebut memperbaiki alat itu. Gilbert menjelaskan jika Rudy adalah mahasiswa di RWTH Aachen, salah satu kampus teknik terkenal di Jerman. Orang itu pun tak langsung percaya dengan kemampuan Rudy. Dia terus mengomel karena khawatir mesinnya akan semakin rusak. Namun Rudy yang pernah kuliah di jurusan teknik mesin UI Bandung dengan mudah bisa memperbaiki mesin itu dan langsung dapat berfungsi dengan baik. Akhirnya pasangan suami istri itu menerima Rudy untuk menginap di situ. Gilbert mengatakan jika Rudy tidak nyaman tinggal di situ, maka tidak usah dipaksakan karena di situ tidak disediakan kamar mandi untuk Rudy, jadi Rudy harus mandi di toilet umum. Tapi Rudy tetap memilih tempat itu untuk dia tinggali. Also, vielen Dank. Wollen Sie? Hey, wacht even, machen jullie het toe? Rudi, das ist nur das einzige Zimmer, was wir haben. Tidak usah dipaksakan kalau memang tidak nyaman. Jangan khawatir. Ketika dia sedang membuka koper untuk meletakkan barang-barangnya, tiba-tiba Rudy menemukan Al-Quran sewaktu dia masih kecil. Hal itu langsung mengingatkan Rudy pada waktu kecil yang rajin mengaji. Namun, hal itu harus berakhir karena sekutu sudah menguasai Parepare atau kampung halaman Rudy. Oleh karena itu, Rudy dan keluarganya harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sekutu sudah menguasai Parepare. Bunyikan beduk tanda bahaya. Nana, ayo. Rudy beserta keluarga kemudian pulang ke rumah ayah Rudy yang berada di Gorontalo. Ibu Rudy bertanya pada suaminya, apakah orang tua mereka akan menerima kepulangan mereka karena ayah Rudy dan orang tuanya sempat hilang kontak selama bertahun-tahun. Lalu, untuk merekatkan hubungan mereka kembali, ayah Rudy mengadakan sunatan Rudy di rumah itu dan acara itu berhasil menghangatkan hubungan mereka lagi. Yakin Rudy disunat di sini. Bukan. Ya begini caranya. Di Gorontalo, Rudy tumbuh dengan pendidikan dari sang ayah. Dia sering mendapatkan motivasi dan inspirasi dari sang ayah, termasuk cita-citanya untuk membuat pesawat. Walaupun pada awalnya, Rudy benci dengan pesawat akibat pengalamannya melihat pesawat sekutu yang membombardir Parepare. Tapi ayah Rudy memotivasi untuk membuat pesawat angkut bukan pesawat tempur agar saudara mereka yang berasal dari suatu daerah bisa saling berdekatan. Makanya kau bikin pesawat, Rudy. Jangan bikin pesawat tempur. Biar agar mereka saling berdekatan ya, Pak.
Selanjutnya, Rudi dan keluarga pindah ke Makassar. Di sana, ayahnya memberi pengetahuan tentang balon udara yang bisa terbang ke berbagai negara. Hal tersebut membuat Rudi ingin membuat balon udara agar bisa membawa manusia untuk terbang ke berbagai negara. Rudi kemudian meminta teman-temannya untuk mencari balon. Karena omongan Rudi yang nyeleneh pada waktu itu, para teman-temannya tidak mempercayai omongan Rudi, tapi adik Rudi yang bernama Fanny membela Rudi jika kakaknya adalah selalu juara kelas, jadi hal itu tidak bohong. Dan Fanny pun dapat meyakinkan teman-temannya. Para anak itu lalu mencari balon, dan ada salah satu anak yang menemukan sebuah alat kontrasepsi yang bekas dipakai. Anak itu mengira jika itu adalah sebuah balon. Benda itu kemudian ditunjukkan ke ayah Rudi, karena Rudi heran balon itu tidak bisa terbang. Ketika tahu, ayah Rudi kaget bukan main dan langsung memanggil istrinya. Karena hal itu, ibu Rudi langsung marah dan menyuruh Rudi berkumur dengan air panas untuk mensterilkan mulut Rudi karena telah meniup benda itu. Dengan polosnya, Rudi mengatakan tidak salah karena dia tidak tahu apa benda itu dan apa kegunaannya. Tidak bisa terbang. Astagfirullahaladzim, kamu dari mana ini? Itu siapa yang bawa? Rudi, kamu ngapain ini? Ini kamu apa? Sini. Ayo, kumur. Ayo. Panas, Mam. Kumur yang lama. Rudi nggak mau. Emangnya Rudi salah apa, Mam? Gue cuma mau soal balon. Siapa lagi yang tiup balon? Kemudian pada sore hari, saat mereka sedang melakukan sholat berjamaah, tiba-tiba ayah Rudi meninggal dunia ketika sedang bersujud. Selanjutnya, kita dibawa kembali ke Jerman. Rudi yang sedang melakukan sholat di bawah tangga, hal itu menarik perhatian orang di sana karena itu hal yang tidak lazim dilakukan oleh orang di sana. Setelah itu, di luar gedung, Rudi bertemu dengan temannya sewaktu di UI Bandung bernama Lim Keng Kie yang juga sedang kuliah di Jerman melalui jalur ikatan dinas. Tak lama kemudian, datang salah seorang mahasiswa Indonesia yang membagikan undangan untuk menghadiri pidato Bung Karno saat berkunjung ke Jerman. Seusai acara itu, para mahasiswa mengikuti jamuan makan siang. Di sana, Rudi bertemu dengan beberapa mahasiswa Indonesia antara lain Ayu, seorang putri dari Keraton Solo, Sugeng, anak abdi dalam yang mengawal Ayu, Poltak, Mira, dan beberapa mahasiswa dari Laskar Pelajar Indonesia. Kemudian Pak Dubes menghampiri mereka dan meminta mereka untuk membuat PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia, yakni suatu organisasi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Ayo. Saya Sugeng, Mas Rudi. Kalau aku Poltak Asibuan dari Lubuk Pakam. Pak Dubes. Buatlah kalian PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, kalau selama itu positif ya, saya tidak keberatan. Positif. Kemudian, Rudi pergi ke sebuah bank untuk mengecek kiriman uang dari ibunya yang ternyata belum sampai. Lalu Rudi menelpon ibunya untuk menanyakan kabar saudaranya di Indonesia. Ibu Rudi mengatakan semuanya baik-baik saja, hanya saja kondisi ekonomi keluarga sedang kurang baik karena harga barang kebutuhan sudah mulai naik. Tapi Ibu Rudi mengatakan dia tetap akan mengutamakan Rudi dan meminta Rudi untuk tetap fokus kuliah. Mendengar perkataan ibunya, membuat Rudi menangis. Halo, Mom. Halo. Rudi, kamu enggak apa-apa kan? Halo, Bob. Ya, Rudi baik-baik. Setelah itu, Rudi keluar dari telepon umum untuk mencari masjid guna menenangkan diri. Tapi di lokasi itu tidak ada masjid, yang ada hanyalah gereja. Rudi kemudian berdoa di gereja karena tidak ada tempat lain. Di sini Rudi hanya ingin tenang. Saat itu juga, dalam doanya Rudi juga sempat memohon ampun kepada Allah karena hal itu. Ya Allah, saya hanya ingin memanjatkan doa. Ampuni saya, ya Allah. Lalu di jalan, Rudi bertemu dengan Lim. Lim mengajak Rudi ke sebuah kafe untuk mencicipi kue lapis. Awalnya, Rudi menolak, tapi Lim mengatakan jika akan mentraktir Rudi hingga Rudi pun mau ikut ke kafe. Ketika di dalam kafe, Rudi meletakkan paspor di meja.
Paspor itu terlihat oleh salah satu seniornya yang bernama Panca yang juga anggota Laskar Pelajar. Panca lantas menghampiri Rudy karena dia melihat paspor milik Rudy yang berbeda, yakni berwarna hijau sedangkan mahasiswa ikatan dinas yang lain berwarna biru. Rudy dengan pede mengatakan jika dia kuliah di Jerman bukan dari beasiswa tapi dibiayai oleh orang tuanya. Mendengar hal itu, Panca dan beberapa senior menertawakan Rudy dan menganggap Rudy bodoh. Rudy langsung tidak terima dengan hal itu. Rudy mengatakan jika dia baru tahu kecerdasan orang dinilai hanya dari warna paspor. Panca mengatakan jika bukti mereka cerdas adalah menerima beasiswa ikatan dinas, lalu Rudy juga menjawab dengan lantang jika beasiswa yang kalian terima adalah atas balas jasa merebut kemerdekaan bukan karena jenius. Perkataan Rudy tersebut sontak membuat Panca dan kawan-kawan marah. Untungnya ada senior yang bernama Peter yang menengahi mereka. Selanjutnya, kecerdasan Rudy diuji oleh seniornya yang disuruh memesankan makanan yang banyak tanpa dicatat. Jika ada pesanan yang salah, Rudy harus membayar makanan mereka semua. Sedangkan jika Rudy benar semua, maka Panca dan kawan-kawan akan membayari Rudy makan selama 3 hari. Dan hasilnya, Rudy dapat memesankan makanan mereka dengan benar, serta memenangkan taruhan makan gratis 3 hari. Mending kamu bawain kita makanan. Oke, baik. Silakan. Saya kopi panas campur seperempat susu telur setengah matang. Kamu pesan apa, Bung? Sosis bakar, bisa. Minumnya susu. Sudah semua? Oke. Kalau sampai ada yang lupa pesanannya, kamu yang akan bayar semuanya. Bung. Bagaimana kalau saya yang benar? 3 hari kami yang bayar. Deal. Shoot the goal. Tepat seperti pesanan. Ini bukti. 3 hari, Bung. Selanjutnya, Rudy mengikuti ujian di RWTH, namun ketika pengumuman, Rudy tak menemukan namanya di papan pengumuman, padahal semua nama teman-temannya ada di papan pengumuman. Oleh karena itu, Rudy sangat sedih karena merasa gagal. Tapi, teman Rudy berinisiatif untuk melihat kembali ke papan pengumuman. Ternyata nama Rudy berada di kertas paling atas karena Rudy berada pada peringkat kedua. Hal itu tentu membuat Rudy sangat senang karena dia telah berhasil. Nama kamu udah ada ya, Rudy? Sebentar. Kamu pasti salah lihat. Ayo, bantuin. Itu katanya Mas Rudy itu, Mas. Rudy. Erkom. Ayo, ikut. Oh Tuhan Yesus. Lihat. 1, 2, 3. Ke atas. Mantap. Lalu, saat kegiatan perkuliahan, Rudy diberi tugas oleh dosennya untuk mencari penyebab kecelakaan pesawat. Rudy yang jenius kemudian segera ke perpustakaan untuk mencari literatur mengenai tugas tersebut. Dia mengumpulkan berbagai koran dari seluruh Eropa dan berbagai literatur lain. Dari situ, Rudy menemukan data antara lain kecelakaan pesawat disebabkan karena kesalahan pilot, sabotase, hingga keretakan bodi pesawat atau crack. Tak lama kemudian, Ayu menghampiri Rudy di perpustakaan. Dia membawakan undangan untuk mengikuti Kongres PPI Aachen. Selain itu, Ayu juga membawakan makanan untuk Rudy. Di sini dapat dilihat jika Ayu mulai menyukai Rudy. Ini ada undangan Kongres Komputer PPI Aachen. PPI. Kamu mau ikut enggak? Bukan. Ada fakta dari penyebab kecelakaan pesawat. Dari seluruhnya, ada beberapa hal yang saya tidak bisa temukan solusinya. Kalau saya ikut PPI bisa memecahkan seluruh masalah-masalah ini. Untuk kamu, calon pahlawan dirgantara dunia juga butuh makan. Kemudian, karena dia tak memiliki tempat mandi di kosnya, Rudy mandi di toilet umum. Ketika Rudy sedang mengantri, dia didatangi oleh tante-tante girang yang menggodanya dengan menanyakan mengapa dia bisa berbahasa Jerman dengan fasih. Rudy yang merasa tidak nyaman lalu berkata jika ayahnya adalah seorang kanibal dan pernah makan orang Jerman, sehingga dia bisa berbahasa Jerman. Mendengar perkataan Rudy, tante-tante itu pun langsung kicap dan meninggalkan Rudy. Setelah itu, untuk mendapatkan uang tambahan, Rudy mencari part-time job di sebuah pabrik baja. Sama seperti tante-tante di toilet, karyawan asal Jerman merasa heran dengan kemampuan Rudy dalam berbahasa Jerman. Rudy pun menjawab dengan jawaban yang sama, namun rupanya jawaban itu menjadi bumerang untuk Rudy. Karena hal itu malah menjadi olok-olokan orang Jerman. Naasnya lagi, hal itu didengar oleh Panca dan kawan-kawan yang membuat Rudy dihajar oleh Panca dan kawan-kawan karena dianggap mempermalukan bangsa Indonesia di Jerman.
Indonesia. Wie kommt es überhaupt, dass du so gut Deutsch sprichst? Deswegen kann unsere Familie Deutsch sprechen. Die Kinder wie der hier. Dann geht er Platte. Kemudian saat bekerja di pabrik baja, Rudy terus melakukan inovasi, bahkan dia berhasil membuat pesawat mini serta berhasil menerbangkan pesawat itu dengan bantuan bosnya. Prestasi Rudy itu mendapat sambutan yang meriah dari karyawan lain kecuali Panca dan kawan-kawan. Keberhasilan itu membawa Rudy menjadi mahasiswa yang disegani, dia juga berhasil menyelesaikan tugas dari dosennya. Setelah itu, Rudy mulai tertarik mengikuti Kongres PPI, padahal kemarin dia tidak minat untuk berorganisasi, bahkan Rudy ingin menjadi ketua PPI. Lalu pemilihan ketua PPI pun digelar, ada 3 calon yang mengikuti kontestasi tersebut, yakni Panca, Rudy, dan Peter. Setelah dilakukan perhitungan suara, Rudy mendapat suara yang terbanyak sehingga Rudy yang menjadi ketua PPI. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, Rudy dibantu oleh Peter sebagai sekretaris dan Lim Keng Kie atau Lim sebagai bendahara. Baik, setelah dilakukan penghitungan, Baharudin Yusuf Habibi. Terima. Tapi, kepemimpinan Rudy tidaklah mudah. Rudy yang memiliki visi terlalu jauh tentang pembangunan Indonesia, hal itu belum mampu diserap atau dipahami oleh kawan-kawannya, sehingga dalam rapat diwarnai aksi walkout atau keluar oleh para anggota. Menyikapi hal itu, Lim Keng Kie mengusulkan untuk penundaan pembahasan mengenai visi dan misi serta lebih baik mencari tempat kumpul yang nyaman untuk diskusi. Selanjutnya, Rudy, Lim, dan Peter mencari tempat yang nyaman untuk kumpul dan akhirnya dipilih di tempat konser band Indonesia. Di acara itu, terlihat Rudy menjadi primadona di sana. Begitu banyak wanita yang mendekati Rudy, termasuk di sana Rudy juga bertemu dengan Ilona, gadis Polandia yang kuliah di Jerman jurusan keperawatan. Punya otak cerdas dibagi-bagi. Bagaimana kalau kita belajar di flat? Katanya kamu bisa bahasa Perancis dan Belanda ya? Dulu saya itu sering memakan otak manusia. Dia orang Polandia, tapi sayangnya pamanku bisu. Ini adik saya, ya. Sebentar, saya permisi dulu ya. Terima kasih sudah menyelamatkan saya daripada perempuan yang membosankan itu. Ilona Janowska, Medical Technical Assistant dari Polandia. Ilona ini bisa berbahasa Indonesia karena diajari oleh suster asal Ambon yang merantau ke Polandia. Semenjak saat itu, Rudy dan Ilona sering jalan berdua dan menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, di rumah Ibu Rudy mengalami kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kemudian datang putri Pak Besari bernama Hasri Ainun Besari. Kecantikan Ainun membuat ibunya tertarik untuk menjadikannya menantu. Lalu, Ibu Rudy mengirimi Rudy surat yang berisi berita tentang pertemuan sang ibu dengan Ainun. Ainun Besari. Oh, putrinya Pak Besari toh? Für mich angekommen? Ya, dort auf dem Fernsehen. Baru saja ketemu sama putrinya Pak Besar. Orangnya cantik. Baik. Selanjutnya, Rudy pergi ke rumah Ilona. Dia bermaksud meminjam mesin ketik milik Ilona untuk membuat program PPI yang dia pimpin serta mengirimkannya ke Indonesia. Ilona sempat menasihati Rudy tentang mimpi besarnya itu, apakah bisa terlaksana atau tidak, termasuk akan disetujui oleh pemerintah Indonesia atau tidak. Rudy juga mengatakan jika dia hanya ingin menjadi seperti air sesuai pesan ayahnya, jika kamu bersih, maka sekitarmu akan bersih, tapi jika kamu kotor, maka sekitarmu akan mati. Di sisi lain, di rumah, Ibu Rudy mulai memikirkan nasib adik-adik Rudy yang sudah mulai besar. Fanny, adik Rudy, ingin melanjutkan sekolah juga seperti kakaknya, tapi kondisi ekonomi keluarga Ibu Rudy sedang kurang baik, sehingga memunculkan kecemburuan pada adik Rudy. Setelah itu, Rudy mengundang Ayu untuk makan malam. Ayu merasa sangat bahagia dan mengira mereka hanya akan berdua, tapi Ayu seketika kaget ketika di tempat itu ada Poltak dan kawan-kawan.
Terlebih lagi, hati Ayu semakin hancur saat melihat Rudy memasak dengan mesra bersama Ilona. Kemudian, di sela makan malam, Rudy kembali memaparkan visinya tentang pembangunan Indonesia, khususnya di bidang dirgantara. Sontak, hal itu ditentang oleh para teman-teman Rudy karena dianggap tidak realistis. Begitu juga dengan Ayu yang sedang sakit hati, dia langsung menolak dengan keras ide Rudy. Ya, oke, begini. Sekarang saya punya ide. Ini yang merancang adalah mahasiswa PPI dari seluruh Eropa. Apakah kamu yakin? Iya, Kengki benar lebih mementingkan kelompok dan partainya. Kepada siapa rancangan itu diserahkan? Kepada siapa ini diserahkan itu urusan nanti. Jaminannya apa? Semua orang suka sama kamu. Saya adalah jaminannya. Selanjutnya, dilakukan Kongres PPI seluruh Eropa. Saat akan berangkat, Ayu melihat hal yang menyakitkan lagi, di mana Ayu melihat Rudy berpamitan dengan Ilona. Lalu, para perwakilan PPI menyampaikan programnya. Setelah itu, kini tinggal voting program yang akan dimandatkan kepada PPI seluruh Eropa. Pada sesi itu, di luar dugaan, Ayu lebih memilih program PPI Hamburg dibandingkan program Rudy. Namun walaupun begitu, mahasiswa yang memilih program Rudy masih lebih banyak sehingga program Rudy menjadi program PPI seluruh Eropa. Tapi, tiba-tiba perwakilan pemerintah Indonesia datang dan ingin mengubah program itu menjadi program dukungan politik di PBB. Rudy dengan tegas menolak hal itu karena program itu sudah melalui mekanisme yang sah. Rudy juga beranggapan jika program dukungan politik di PBB bukan tugas mahasiswa PPI di Eropa karena tugas mereka adalah melakukan pembangunan dan pengembangan teknologi sesuai pesan Presiden. Akhirnya pihak pemerintah menyetujui program Rudy, tapi pihak pemerintah tak akan membantu serupiah pun. Dengan tegas, Rudy menyanggupi hal itu. Sudah. Bung, Anda ini siapa dan dari mana? Saya tidak mengenal Anda. Mana? Mayoritas suara mendukung ide Rudy. Semua harus mendukung Irian Ban di depan PBB. Tidak ada hubungannya dengan mahasiswa Indonesia di Eropa. Andai seminar Anda dijalankan. Bung, bukan gitu, Bung. Berikan dana spesial. Tidak akan tetap berjalan tanpa bantuan dana dari pemerintah spesial pun. Oleh karena itu, Rudy dan kawan-kawan mencari sponsor untuk menjalankan program itu. Selanjutnya, ketika program itu mulai jalan, tiba-tiba pemerintah Indonesia melalui duta besar meminta mencantumkan pemerintah Indonesia sebagai sponsor utama dalam program tersebut. Dengan tegas, Rudy menolak permintaan tersebut. Para teman Rudy mencoba membujuk Rudy untuk mengikuti saja permintaan pemerintah, tapi Rudy tetap keras menolak. Bahkan teman Rudy sempat mengatakan jika Rudy bisa bicara seperti itu karena dia kuliah dengan biaya sendiri, tapi para temannya adalah mahasiswa ikatan dinas, di mana pemerintah punya kuasa untuk mencabut beasiswa mereka. Kemudian, datang Ayu dan Panca, mereka terlihat sudah memiliki kedekatan. Ingin kita memasukkan nama pemerintah Indonesia. Dengan tegas menolak ini. Ya, seminar pembangunan ini tidak dibuat untuk mereka. Kalau kau berbicara mengenai penderitaan rakyat, kalau aku sampai nggak lulus, mau menderita kayak mana lagi bapak mamaku di kampung? Punya kuasa untuk menekan kita. Kalau mereka punya kuasa untuk menekan kita lawan. Kalian gak punya tempat lain buat ganggu-ganggu, ya? Selanjutnya, Rudy dipanggil oleh Pak Dubes. Dia dimarahi atas sikapnya itu. Namun Rudy tidak bergeming, dia malah menjelaskan tujuan dari programnya untuk mengisi kemerdekaan. Mendengar penjelasan Rudy, Pak Dubes pun akhirnya mendukung program Rudy. Saya hanya membela kebawa Bukado dari pejabat kodok. Buat apa mereka kalau tidak punya integritas, Pak? Selebihnya, itu urusan pribadi saya akan mendukung kamu. Namun, pemerintah melalui Panca dan kawan-kawan tidak terima serta menuduh Rudy dan tim sebagai pengkhianat negara. Mereka juga menyerbu markas Rudy dan hampir membunuh Rudy. Untungnya, aksi itu berhenti ketika Ayu datang untuk melerai mereka. Di sini dapat terlihat segarang-garangnya pria masih kalah dengan wanita. Akibat hal itu, sakit TBC tulang yang diidap oleh Rudy semakin parah hingga dia dirawat di rumah sakit. Kemudian Rudy juga harus menerima kenyataan jika programnya diambil alih oleh PPI Hamburg atau PPI Kelompok Panca. Lim mencoba menenangkan Rudy dengan mengatakan program itu akan dikawal oleh Peter sehingga akan aman. Namun Rudy tetap galau memikirkan hal itu. Ketika kondisi Rudy sedang tidak karuan, Rudy merasakan kehadiran ayahnya yang membimbing dia sewaktu kecil. Ingat mata air, Rudy.
Mendengar Rudi sakit parah, ibunya Rudi lantas menyusulnya ke Jerman. Setelah Rudi sembuh, Rudi mengajak ibunya bertemu dengan teman-temannya. Di sana, ibu Rudi menanyakan tentang Ilona kepada Ayu dan memintanya untuk menemani bertemu dengan Ilona. Di rumah Ilona, ibu Rudi memberitahu jika Rudi beragama Islam, jadi jika Ilona ingin melanjutkan hubungannya dengan Rudi, maka Ilona harus mau pindah agama dan kewarganegaraan. Ilona mengatakan jika dia mau pindah agama dan kewarganegaraan demi Rudi, tapi Ilona juga mempertanyakan apakah Rudi pantas menerima pengorbanannya. Setelah itu, Ilona pun menangis karena merasa hubungannya dengan Rudi sudah tidak ada harapan lagi. Adalah keluarga Islam yang taat, ikut ke Indonesia dan menjadi Islam. Apakah Rudi pantas menerima pengorbanan saya? Sementara itu, Rudi juga menjadi galau mengenai hubungannya dengan Ilona berasa di ujung tanduk. Rudi menjadi tidak fokus dalam melakukan sesuatu. Dia terus memikirkan Ilona dan selalu mengingat perkataan Ilona, "Aku harap suatu saat kamu bisa menemukan inspirasi dari makanan." Tapi, hal itu menjadi awal kebangkitan Rudi kembali untuk menyelesaikan tugas. Masalah Rudi belum selesai. Rudi kini mendapat masalah baru di mana hasil karyanya diambil oleh profesornya. Pihak Jerman khawatir dengan kejeniusan Rudi akan membahayakan Jerman, apalagi Indonesia bukan anggota NATO, jadi mereka khawatir karya Rudi akan jatuh ke tangan musuh. Was ist los? Indonesien ist nicht Mitglied der NATO. Alle diese Erfindungen meine. Ist das auch? Nicht die Indonesiens. Hal itu membuat Rudi menangis. Dia lantas mengadu ke ibunya dan ingin berhenti kuliah. Tapi ibu Rudi menasehatinya agar tidak menyerah oleh keadaan. Setelah itu Rudi kembali menemui Ilona untuk memperbaiki hubungan mereka, tapi Ilona menolak. Rudi lalu menemui kakak Ilona untuk meminta bantuan agar bisa mediasi. Sie ist verliebt mit allem, was mit Indonesien zu tun hat. Kamu tahu dia di mana? Setelah itu, Rudi kembali menemui Ilona. Rudi mengajak Ilona untuk memulai hidup baru di Indonesia. Tapi Ilona menolak. Ilona menanyakan pada Rudi mau jadi apa di Indonesia. Ilona malah mengajak Rudi untuk tinggal di Jerman selamanya. Lalu, Ilona mengajak Rudi ketemuan di stasiun. Tapi setelah bertemu, Rudi malah memilih meninggalkan Ilona dan dia kembali ke visinya untuk melakukan pembangunan Indonesia. Saya menulisnya ketika di rumah sakit. Rudi? Aku minta maaf, Ilona. Saya mencintai Indonesia. Pada akhirnya, cintaku tidak akan pernah sebesar cintamu untuk Indonesia. Seperti itulah kisah tentang pemuda jenius asal Indonesia bernama Baharudin Jusuf Habibie yang kuliah di Jerman, di mana dia mendapat pertentangan dari berbagai pihak karena visinya terlalu maju dan belum lazim pada saat itu. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.